Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, calon ASN. Salam kenal. Saya Linda Luigi. Saya di sini ingin berbagi ilmu dan pengen sharing sama teman-teman semua, pengen belajar bareng sama teman-teman semua. Karena ini adalah video pertama saya, mungkin banyak salahnya ya. Harapan saya ketika saya membuat video ini, mungkin teman-teman yang sedang sibuk, mungkin tidak sempat membaca buku atau tidak sempat membuka catatan karena suatu kesibukan, mungkin disambi apa. Saya harap dengan adanya video ini teman-teman bisa mendengarkan mungkin sambil dengan aktivitas yang lain. Jadi tetap walaupun aktivitas tetap bisa belajar. Di sini saya ingin belajar bareng dengan teman-teman mengenai preeklamsi dan eklamsi karena saya bidan. Jadi mungkin saya hanya bisa sharing tentang materi tentang kebidanan. Kalau materi yang lain mungkin saya tidak bisa. Ini materi pertama yang ingin saya sampaikan itu tentang tekanan darah tinggi, meliputi seputar tekanan darah tinggi. Dari tekanan darah tinggi itu ada beberapa diagnosa yang bisa masuk. Kita harus bisa bedakan nih, hipertensi kronis, ada superimposed eklamsi, ini salah tulis ya, harusnya superimposed eklamsi, ada hipertensi gestasional, ada preeklamsi, dan PB atau preeklamsi berat. Apa sih hipertensi kronis itu? Nah, di sini hipertensi kronis itu terjadi sebelum kehamilan atau usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan menetap hingga 12 minggu pasca persalinan. Itu kalau hipertensi kronis. Kalau superimposed eklamsi itu kalau ada hipertensi kronis disertai dengan tanda-tanda preeklamsi dan usia kehamilannya di atas 20 minggu. Kan ada nih kadang dia itu tensinya sebelum hamil sudah tinggi, tetapi setelah waktu hamil di atas 20 minggu dicek, dia juga ada tanda preeklamsi. Berarti itu namanya superimposed eklamsi. Terus ada hipertensi gestasional. Namanya hipertensi gestasional berarti kan waktu hamil. Jadi hipertensi ini muncul saat kehamilan. Dikatakan saat hamil itu jika usia kehamilan di atas atau sama dengan 20 minggu tanpa disertai gangguan organ dan tidak menetap di atas 12 minggu pasca persalinan. Kemudian ada preeklamsi. Preeklamsi ini yang sering banget kita temui pada ibu hamil. Kalau preeklamsi itu hipertensinya usia kandungan lebih dari sama dengan 20 minggu disertai dengan gangguan organ. Kriteria diagnosisnya itu jika tensinya lebih dari sama dengan 140/90 sampai dengan 160/110 dan proteinurianya lebih dari sama dengan 300 mg per 24 jam atau lebih dari 1 positif dipstick. 1 atau 1 juga sudah termasuk ya. 1 pun proteinurnya positif 1 sudah termasuk preeklamsi. Kalau preeklamsi berat itu preeklamsi yang lebih berat. Jadi di atas 160 dan proteinnya biasanya positif 3 itu sudah masuk preeklamsi berat. Oke, kita masuk lebih spesifik lagi ke preeklamsia. Pada kehamilan normal, biasanya kan ibu-ibu hamil, mereka periksakan di vaskes 1, yang langkah pertamanya, atau kita sebut sebagai vaskes primer. Pada vaskes primer ini, kita lakukan screening PE. Bisa positif, bisa negatif. Kalau negatif, pasien disarankan untuk kontrol rutin. Tetapi jika screening PE-nya positif, maka bisa dirujuk ke polivaskes sekunder. Nanti sesampainya di polivaskes sekunder akan dilakukan screening ulang PE-nya, kemudian diberikan aspirin 80 mg, karena kan dari vaskes sebelumnya kan sudah positif ya. Kemudian kalsium 1 gram dan disarankan untuk kontrol rutin. Pada vaskes sekunder, jika
evaluasinya PE-nya negatif, maka dilakukan perawatan rutin. HT gestasional dan HT kronis itu diberlakukan sama. Jadi vaskes primer nanti kan dirujuk ke vaskes sekunder. Di vaskes sekunder nanti akan dilakukan evaluasi kondisi maternal. Apa aja yang dievaluasi? Ada gejala, ada vital sign, ada lab. Itu yang dari vaskes sekunder. Setelah itu akan dilakukan evaluasi kondisi janin. Nah, untuk evaluasi kondisi janin itu kita bisa melihatnya lewat USG dan NST atau rekam jantung bayi ya. Setelah itu kan untuk ANC rutinnya di vaskes sekunder jika tetap PE maka diterminasi pada usia kehamilan 37 minggu. Untuk preeklamsi berat pada vaskes primer harusnya dipasang IV line, injeksi SM loading dose, kemudian dirujuk. Kenapa harus sebelum rujuk dilakukan SM loading dose? Supaya pasien itu nggak kejang, karena untuk tensi tinggi itu resiko sekali terjadinya kejang. Oleh sebab itu masukkan dulu, nggak apa-apa, SM loading dose-nya. Sesampainya di fase sekunder, pasien dengan PEB dia akan MRS atau opname ya. Kemudian kalau dari vaskes primer itu sudah dipasang IV line, berarti tinggal pasang kateter aja. Tadi kan sudah yang di vaskes primer kan sudah masuk loading dose. Untuk di SM full dose-nya biasanya masuk di vaskes sekunder sesuai dengan SOP vaskes sekunder tersebut. Dan akan diberikan antihipertensi. Bisa nifedipin, tergantung ya nanti hipertensinya tergantung dokternya. Nanti dokternya memberi advice apa. Kalau di tempat saya biasanya nifedipin. Kemudian kita lihat usia kehamilannya. Di atas lebih dari sama dengan 34 minggu itu akan dilakukan terminasi. Tetapi jika kurang dari 34 minggu maka akan dilakukan konservatif. Biasanya kan karena kurang dari 34 diberikan kematangan paru. Komplikasi dan eklamsi dan komplikasi PB. Pada vaskes primer dipasang IV line, SM loading dose, berikan O2, miringkan kepala, kemudian dirujuk. Sesampainya di vaskes sekunder, karena IV line-nya sudah ada, maka tinggal pasang kateter. Tadi kan SM loading dose-nya kan harusnya sudah masuk di primer ya, berarti nanti untuk di sekunder bisa melanjutkan SM sesuai dosisnya. Jadi SM full dose-nya. Berikan O2, miringkan kepala dan sepetal lidah, diberikan antihipertensi, kejang berulang dan terminasi setelah stabil. Kita harus hati-hati nih dengan adanya edem paru, CVA, HEP syndrome, gagal ginjal, dan eklamsi krusial. Ini untuk screening preeklamsi usia 12 sampai 28 minggu. Ada pemeriksaan fisik dan anamnesis, ada riwayat khusus, dan ada Doppler velocimetry. Untuk pemeriksaan fisik dan anamnesis kita harus tahu apa yang diperiksa. 1. Riwayat keluarga PE. 2. Primi gravida. 3. Gemeli. 4. Primi tua sekunder. 5. Usia di atas 35 tahun. 6. BMI lebih dari 30 atau obesitas. 7. MAP lebih dari 90. 8. Roll over test, yaitu perbandingan diastolik miring kiri dan posisi terlentang lebih dari 15 mm hidragium. Dari yang saya sebutkan tadi 8 poin tadi, jika lebih dari sama dengan 2 hasilnya positif, maka dianggap screeningnya positif. Oleh sebab itu, diberikan aspirin 1 kali 80 mg sampai 150 mg sampai dengan 7 hari sebelum persalinan, dan kalsium 1 gram per hari. Itu yang pelvis dan amnisis. Kemudian untuk riwayat khusus.
ada riwayat HDK pada, yang kedua HT kronis, yang ketiga kelainan ginjal, 4 DM, 5 penyakit autoimun. Jika dari 5 poin jika ada salah satu dari 5 poin yang saya sebutkan, maka dianggap screeningnya positif. Diberikan terapi seperti tadi, aspirin dan kalsium. Untuk yang Doppler velocimetry, ini cuma ada 2 poin ya, meningkatnya resistensi dan Nocting positif. Jika salah satu positif, maka dianggap screeningnya positif, maka diberikan terapi seperti tadi, sama terapinya aspirin dan kalsium. Nah, kalau untuk yang Doppler velocimetry ini bisa dilakukan jika usia kehamilan lebih dari sama dengan 16 minggu. Alur penanganan ini maksudnya HT gestasional ya, HDK. Itu kan zaman dulu kan hipertensi dalam kehamilan ya, sama aja dengan hipertensi gestasional. Jika usia kehamilan itu, ini yang di vaskes primer ya. Jika usia kehamilan kurang dari 20 minggu, tensinya lebih dari sama dengan 140/90, maka dikatakan HT kronis, dirujuk ke poli. Jika usia kehamilannya itu lebih dari sama dengan 20 minggu, tensinya lebih dari sama dengan 140/90, maka dilakukan cek protein. Dari cek protein ini akan diketahui hasil bisa positif, bisa negatif. Jika negatif, kemudian tensinya lebih dari sama dengan 140/90, proteinnya negatif, dan HT gestasional, maka cukup dirujuk ke poli aja. Tetapi jika setelah dilakukan cek protein itu hasilnya positif, jika tensinya, nah positif ini kita pilih lagi, kita kelompokkan lagi. Tensinya berapa? Jika tensinya lebih dari sama dengan 140/90 dan proteinnya positif, itu kan dikatakan preeklamsi ya, maka bisa dirujuk ke poli. Tetapi jika tensinya tinggi, yaitu PEB, tensinya lebih dari sama dengan 160/110, proteinnya positif, maka diberikan SM loading dose dulu, baru nanti dirujuk ke IGD, via IGD. Karena kan sudah termasuk gawat darurat ya kalau PEB. Harusnya masuk loading dose dulu, supaya menghindari pasien itu terjadi kejang. Untuk pemberian MGSO4 itu ada 2 alternatif. Yang pertama, pemberian kombinasi IV dan IM. Untuk vaskes bisa untuk primer, sekunder, ataupun tersier. Yang ini loading dose, injeksi 4 gram IV bolus. Kalau sediaan MGSO4 20%, ambil 20 cc. Jika sediaan 40%, maka 10 cc SM 40% ditambah 10 cc sterile water. Jadi kalau punya sediaan 20% itu sebenarnya lebih mudah, karena kita tidak usah perlu mengencerkan lagi dengan sterile water. Tetapi untuk yang sediaan 40% kita harus berikan 10 cc sterile water, supaya kita menyesuaikan dosisnya. Terserah, nanti mau pakai yang 20% boleh, yang 40% boleh, asalkan tetap dosisnya 4 gram. Langsung dilanjut, atau bisa langsung dilanjut 10 gram IM, 25 cc pelan. Jadi dibagi 2 ya, ini 25 cc itu 2,5 cc boka, 2,5 cc poki. Nanti kalau nggak dibagi, nanti itu kan kalau SM masuknya kan panas ya rasanya ya. Ini kasihan ibunya. Jadi gantian. Kalau pakai IM itu gantian, supaya menghindari panasnya, supaya tidak terlalu. Kalau 25 cc dengan bokong yang sama nanti kasihan. Kemudian untuk maintenance dose, untuk maintenance dose-nya itu injeksi 5 gram IM, MGS4 40%, 12,5 cc pelan pada bokong bergantian tiap 6 jam. Untuk alternatif yang kedua, pemberiannya IV, masuknya pada vaskes sekunder dan tersier. Untuk inisial dos sama ya.
4 gram IV bolus. Jika sediaan MGS4 20%, ambil 20 cc. Jika 40%, maka diencerkan 10 cc 40% ditambah 10 cc sterile water. Untuk yang maintenance dose-nya, lanjut dengan syringe pump atau infus pump dengan dosis MGS4 1 gram per jam. Kalau di rumah sakit biasanya kan ada ya, jadi lebih mudah untuk mengaturnya, dan biasanya tetesannya kan karena stabil kan jadi sesuai dengan dosisnya. Atau infus drip MGS4 1 gram per jam dalam larutan kristaloid yaitu 28 TPM. Kalau ini saran saya pakai infus pump ya. Soalnya kalau tanpa infus pump MGS4 itu takutnya kan kadang kesenggol atau apa, atau aktivitas kadang lancar, kadang tidak. Jadi masuknya nanti tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan dosisnya kita. Jika didapatkan kejang ulangan setelah pemberian MGS4, 2 gram bolus ditambahkan 2 gram IV bolus MGS4 20% 10 cc. Jika sediaan MGS4 40%, maka diambil MGS4 40% itu 5 cc plus sterile water 5 cc. Diberikan 2-5 menit, dapat diulang 2 kali. Jika masih kejang, berikan diazepam. Itu sudah, kalau diazepam itu sudah yang paling terakhir sekali. Karena kita menggunakan SM dulu yang pertama itu, yang aman untuk ibu dan bayi. Syarat pemberian MGS4, RR-nya lebih dari 16 kali per menit, refleks patella positif, urin produksi urinnya itu 100 cc tiap per 4 jam setelah pemberian. Tersedia CA-glukona 10% 1 gram atau 10 cc IV sebagai antidotum. Setelah kita beri SM, kita lakukan evaluasi. Setiap akan memberikan maintenance pada dosis pertama, setiap jam jika menggunakan alternatif kedua. Jadi evaluasinya itu tergantung. Pakai tadi waktu masuk SM-nya pakai alternatif 1 atau 2. MGS4 diberikan hingga 24 jam postpartum atau kejang terakhir. Syarat layanan sekunder untuk PEB atau eklamsi dengan komplikasi. 1 punya NICU, 2 punya ICU. Yang ketiga ada OK, yaitu tim anestesi. Tim dan anestesinya siap 24 jam. Karena ini kita harus siap sedia untuk kemungkinan terburuk. Karena kita tidak tahu seperti apa kondisi ibu nanti. Untuk layanan primer itu tidak merawat PE. Dia hanya melakukan screening aktif aja. Jika positif, dilakukan konsul ke layanan sekunder. Preeklamsi sangat dianjurkan IUD pasca plasenta. Jadi karena kan kalau tensi tinggi itu kan tidak bisa menggunakan KB hormon. Hormon itu nanti efeknya kan menaikkan tensi, ya kan? Kalau PE kan otomatis dia kan sudah riwayat tensinya tinggi. Kalau dia pakai hormon dia akan lebih tinggi lagi. Itu akan berbahaya buat si ibu. Jadi kita sarankan untuk menggunakan KB yang non hormonal seperti IUD pasca plasenta. Antihipertensi pada PEB jika tensi lebih dari sama dengan 160/110, regimen nifedipin lini 1 dan atau metildopal lini 2. Ini nanti tergantung dari dokternya biasanya seperti ini. Bisa nifedipin, kalau masih tinggi biasanya metildopal. Evaluasi preeklamsi di layanan primer. Jika tensinya lebih dari sama dengan 140/90, proteinnya positif sama dengan 1, jika PEB SM loading dose. Kemudian PE infartu di layanan primer tidak segera lahir, maka dilakukan rujukan. Tapi kalau segera lahir, umpama nih pasien datang dengan PE, bukanya sudah lengkap, ya sudah tolong dulu persalinannya, tidak usah bingung rujuk. Yang penting emergensinya kita tangani dulu. Setelah tertangani,
Postpartumnya dirujuk dengan MGS4 sesuai SOP-nya dengan dosis maintenance. Gak apa-apa, pokoknya itu selama itu bisa dipertahan, seandainya itu kelihatannya oh ini masih buka 1 atau buka 2, katakanlah rujuk dulu, dirujuk nanti sambil dipantau tensinya. Tapi kalau seandainya buka lengkap kan ya enggak mungkin diempet dulu Bu, kan enggak ya. Jadi kan tetap dilahirkan di vaskes itu, setelah lahir baru dirujuk. Kita harus menyayangi ibu dan bayi. Bagaimana cara menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan? Lakukan ANC rutin dan lakukan screening secara tepat. Jadi nanti kita bisa menghindari hal-hal yang mungkin berbahaya itu sejak dini. Terpantaulah ibu dengan kegawatan itu terpantau sejak awal sehingga bisa menyelamatkan ibu dan bayinya. Oke, terima kasih. Ini tadi adalah sedikit sharing dari saya. Mungkin kalau mau teman-teman menambahkan, silakan. Kita di sini belajar bareng. Saya tidak menggurui, saya hanya sharing. Saya ingin belajar bareng bersama teman-teman. Saya juga ingin menambah ilmu. Jadi kalau memang ada masukan, silakan boleh ditambahkan. Terima kasih. Semoga teman-teman sukses dalam ujian ASN-nya, entah itu PNS ataupun P3K. Semoga sukses, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.